warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Abdillah dengan NIM 230500792, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Syedzi Madani. Di sini saya ingin sedikit membahas yang pertama yaitu konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman, struktur dan sintaks dasar, logika pemrograman dasar, form dan input pengguna, struktur, kontrol if, else, dan switch, dan yang terakhir yaitu pengulangan dan pengolahan data. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman adalah fondasi untuk prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menulis dan memahami kode komputer. Konsep ini mencakup elemen-elemen utama yang menjadi blok bangunan dari semua bahasa pemrograman, baik yang sederhana maupun kompleks. Berikut adalah beberapa komponen inti dari konsep dasar pemrograman. Komponen utama konsep dasar pemrograman yaitu yang pertama ada variabel dan tipe data. Variabel digunakan untuk menyimpan data yang dapat mengubah selama program berjalan. Tipe data seperti integer, angka, float, angka desimal, string, teks, dan boolean, true atau false, membantu menentukan jenis data yang disimpan. Yang kedua yaitu struktur kontrol percabangan seperti if, else, dan switch digunakan untuk pengambilan keputusan dalam program. Perulangan atau loops seperti for, while, dan do while digunakan untuk mengulang blok kode berdasarkan kondisi tertentu. Fungsi atau prosedur blok kode terpisah yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu membantu meningkatkan modularitas dan mengurangi pengulangan kode. Yang keempat ada algoritma, serangkaian langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, pemrograman berorientasi objek atau OOP. Konsep ini melibatkan pengguna objek dan kelas menyusun program yang lebih modular. Yang keenam ada input dan output, interaksi antara program dan pengguna seperti memasukkan data dan menampilkan hasil. Yang terakhir ada debugging dan error handling, proses menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode. Nah, mengapa konsep ini penting bagi programmer pemula? Yang pertama yaitu pemahaman yang fundamental, yang kedua efisiensi dalam menulis kode, yang ketiga pemecah masalah, yang keempat pencegah kesalahan, yang terakhir mempermudah penguasaan konsep lanjutan. Nah, di sini ada contoh programnya. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu struktur dan sintaks dasar. Struktur dan sintaks dasar PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Sintaks PHP cukup fleksibel dan mudah dipelajari dengan struktur dasar yang mirip bahasa C atau JavaScript. Struktur dan sintaks dasar yang pertama yaitu struktur dasar PHP. PHP membutuhkan
Yang pertama, tag pembuka dan penutup. Kode PHP berada dalam tags PHP. Pernyataan atau statement, setiap pernyataan diakhiri dengan tanda titik koma. Blok kode menggunakan kurung kurawal. Yang kedua, sintaks dasar PHP. Ada komentar, variabel dan tipe data, input dan output, dan yang terakhir struktur kontrol if loop. Nah, di sini ada contoh kodenya. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu logika pemrograman dasar. Logika pemrograman dasar adalah serangkaian langkah atau aturan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kode. Logika ini melibatkan cara berpikir secara terstruktur untuk mengembangkan algoritma, menentukan solusi, dan mengimplementasikan kode yang efisien. Komponen utama dalam logika pemrograman. Yang pertama, struktur pengambilan keputusan atau decision making, memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Contoh, if else switch case. Yang kedua, perulangan atau loops, digunakan untuk mengulang instruksi sampai suatu kondisi terpenuhi. Contoh, for, while, dan do while. Yang ketiga, operasi logika, menggunakan operator logika seperti and, or, dan not untuk membuat kondisi lebih kompleks. Yang terakhir, struktur data dan algoritma, yaitu cara menyimpan dan mengolah data seperti array atau objek. Algoritma, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah. Mengapa logika sangat penting dalam pemrograman? Yaitu dasar dalam menulis kode. Semua program komputer adalah implementasi dari logika tertentu. Tanpa logika, program tidak akan berjalan sesuai tujuan. Selanjutnya, penyelesaian masalah. Logika membantu programmer memecah masalah kompleks menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikelola. Yang ketiga, efisiensi program. Logika yang baik menghasilkan kode yang efisien, mengurangi waktu eksekusi dan penggunaan sumber daya. Yang keempat adalah fungsi logika pemrograman dasar, fleksibilitas. Programmer dengan logika yang kuat dapat berpindah antara bahasa pemrograman dengan mudah karena dasar logika tetap sama. Contoh keputusan sederhana dengan if else. Di sini ada contoh kode programnya. Penjelasannya adalah menggunakan operator modulus untuk memeriksa sisa pembagian angka. Jika sisa pembagian dengan 2 adalah 0, angka tersebut genap. Jika tidak, ganjil. Nah, di sini ada contoh perhitungan dengan PHP, dan di sini juga ada penjelasannya. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu form dan input pengguna. Cara membuat form untuk mengumpulkan data dari pengguna. Form adalah elemen HTML yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna, seperti nama, email, umur, dan atau informasi lainnya. Setelah data dimasukkan, form dapat mengirimkan data ke server untuk diproses, disimpan, atau ditampilkan. Di PHP, form dapat digunakan bersama dengan metode HTTP seperti GET atau POST untuk mengirimkan data. Metode POST umumnya lebih aman karena tidak menampilkan data di URL. Langkah-langkah membuat form dan proses input pengguna. Membuat form HTML. Form HTML dibuat menggunakan elemen form dengan menggunakan input seperti input, text area, dan select.
Memilih metode pengiriman data. Anda dapat memilih metode pengiriman data dengan atribut method, detect, form yang bisa menggunakan get atau post. Memproses data di PHP. Data yang dikirimkan dari form dapat diakses menggunakan superglobal PHP seperti get atau post. Nah, di sini ada contoh form sederhana dalam PHP. Yang ini input, yang ini output. Penjelasannya adalah form ini menggunakan metode post untuk mengirim data. Form meminta pengguna untuk memasukkan nama dan umur melalui elemen input. Setelah pengguna mengisi form dan mengklik tombol kirim, data akan dikirim ke file process.php untuk diproses lebih lanjut. Form dan input pengguna. Bagaimana data input diproses? Yang pertama, pengguna mengisi form dengan nama dan umur mereka. Form mengirim data. Setelah pengguna menekan tombol kirim, data form dikirimkan ke server menggunakan metode post. Data tersebut tidak akan muncul di URL. Berbeda dengan get. Server memproses data dengan PHP. PHP menangkap data melalui superglobal post. Data yang diterima bisa diproses, disimpan ke database, atau digunakan untuk tujuan lainnya. Yang terakhir, menampilkan data kembali ke pengguna. Setelah pemroses data selesai, hasilnya bisa ditampilkan ke pengguna di halaman berikutnya. Jadi kesimpulan dari form dan input pengguna adalah form HTML digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna. Metode post adalah cara yang lebih aman untuk mengirim data form karena data tidak terlihat di URL. Di PHP, data input dapat diambil dengan menggunakan superglobal, post atau get. Penting untuk memvalidasi dan mengekalkan keamanan yang dikirim dari form seperti menggunakan fungsi HTML special char untuk menghindari serangan XSS. Masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu struktur kontrol, if, else, dan switch. Struktur kontrol, if, else, dan switch. Struktur kontrol adalah blok kode yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu dalam pemrograman. Berikut adalah penjelasan tentang if, else, dan switch. If. Struktur if digunakan untuk menjalankan sekumpulan kode hanya jika kondisi tertentu bernilai true. Sedangkan else, struktur else digunakan bersama if untuk menentukan tindakan lain jika kondisi if tidak terpenuhi. Yang terakhir, switch. Struktur switch digunakan untuk membandingkan sebuah variabel dengan beberapa nilai tetap konstan seperti kasus atau kategori tertentu. Perbedaan utamanya adalah if else digunakan untuk kondisi fleksibel dan kompleks, sedangkan switch digunakan untuk membandingkan nilai tetap konstan secara langsung dan sering lebih rapi dalam menangani banyak kondisi. Di sini ada contoh kode if else-nya. Di sini ada input dan ini output. Penjelasannya adalah program meminta pengguna memasukkan usia. Berdasarkan nilai usia, program menampilkan pesan sesuai dengan kategori di bawah umur, dewasa, atau lansia. Di sini contoh dengan switch-nya, ini input dan ini output-nya. Penjelasannya adalah program meminta pengguna memilih dari menu 1 sampai 3 berdasarkan nilai pilihan. Program menampilkan jenis yang dipilih jika pengguna memasukkan nilai dari 1 sampai 3. Program menampilkan pesan pilihan tidak valid. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu perulangan dan pengolahan data.
Perulangan dan pengolahan data. Apa itu perulangan dalam pemrograman? Perulangan atau looping dalam pemrograman adalah mekanisme yang memungkinkan sebuah blok kode dijalankan berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan sangat membantu untuk menghindari penulisan kode yang sama secara berulang-ulang, sehingga program menjadi lebih efisien, singkat, dan mudah dikelola. Ada 3 jenis perulangan utama dalam banyak bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu for loop, digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Yang kedua, while loop, digunakan ketika iterasi tergantung pada kondisi tertentu yang diperiksa sebelum menjalankan blok kode. Yang ketiga yaitu do while loop, yaitu mirip dengan while, tetapi kondisi diperiksa setelah kode dijalankan setidaknya sekali. Perulangan dan pengolahan data yang ini bagaimana perulangan membantu dalam pengolahan data. Perulangan mempermudah pengolahan data dalam skala besar seperti mengakses elemen data dalam array dan struktur data lainnya, melakukan operasi matematis atau manipulasi pada data, membaca data dari file, database atau input pengguna berulang kali, mengotomatisasi proses berulang seperti pencarian, penyortiran, dan pengelompokan data. Dengan perulangan, kita dapat memproses data dengan jumlah besar dengan kode yang relatif singkat dan efisien. Di sini ada contoh kode program menggunakan for loop. Ini input dan ini outputnya. Penjelasannya adalah perulangan dimulai dari angka 1 hingga 10. Nilai I akan bertambah 1 setiap iterasi I++. Selanjutnya menggunakan while loop. Penjelasannya adalah perulangan akan terus berjalan selama kondisi I lebih kecil sama dengan 10 bernilai true. Nilai I bertambah di dalam blok loop. Menggunakan do while loop, ini input dan ini outputnya. Penjelasannya, blok kode akan dijalankan setidaknya sekali, bahkan jika kondisi awal tidak terpenuhi. Setelah eksekusi pertama, kondisi I lebih kecil sama dengan 10 diperiksa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.